Halo cu, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria Indohoy masa kini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film dari India berjudul Bang Bang yang diadaptasi langsung dari film Hollywood, di mana pemeran film ini adalah Hrithik Roshan dan Katrina Kaif yang disutradarai oleh Siddharth Anand. Dan seperti apa alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Adegan awal film yang berada di kota London. Kolonel Viren Nanda pergi untuk menemui teroris yaitu Omar Zafar di sel tahanannya. Ketika Viren memberitahu Zafar bahwa dia akan diekstradisi kembali ke India atas kejahatannya. Tiba-tiba pasukan Zafar memasuki sel tahanannya yang dipimpin oleh anak buahnya Hamid. Mereka membunuh semua penjaga di sekitar mereka. Hamid lalu membantu Zafar meloloskan diri, kemudian membunuh Viren dengan menembaknya. Lalu dengan kejam membakar Viren. Zafar melarikan diri menggunakan helikopter yang menunggu di atap. Zafar memberitahu anak buahnya akan memberikan hadiah 5 juta dolar bagi yang berhasil mencuri berlian Koh-i-Noor dari Menara London. Tetapi dengan satu syarat, pencuri itu harus orang India. Setelah itu, seorang pria bernama Rajveer Nanda berhasil mencuri Koh-i-Noor. Ketika anak buah Zafar diberitahu tentang pencurian itu, mereka pergi menemui Rajveer untuk membuat kesepakatan. Meskipun awalnya dijanjikan dengan hadiah 5 juta dolar, Rajveer memberitahu mereka bahwa dia menginginkan 20 juta dolar. Hal itu justru membuat Rajveer terlibat perkelahian dengan anak buah Zafar. Rajveer lalu melarikan diri dengan meloncat di atap-atap gedung. Sementara itu, seorang anak buah Zafar melaporkan bahwa terjadi baku tembak di Mall Road di Shimla dan meminta Zafar untuk melihat rekaman CCTV. Setelah berhasil melarikan diri, Rajveer melihat seorang wanita cantik duduk sendirian di sebuah restoran. Wanita itu bernama Harleen. Dia terlihat gelisah menunggu seseorang masuk ke restoran. Lalu Rajveer kemudian masuk ke restoran itu dan memandang Harleen. Harleen melambai kepadanya dan menyebut nama Vicky dengan ragu. Rajveer yang mendengar itu secara sadar memperkenalkan dirinya sebagai Vicky. Mereka saling bercerita, lalu menari bersama dengan senyum yang terpancar di antara keduanya. Rajveer yang melihat kedatangan anak buah Zafar di restoran itu langsung menyuruh Harleen untuk menggunakan kamar mandi karena tumpahan minuman di bajunya itu. Rajveer lalu berkelahi dengan mereka, menendang dan membanting dengan mudah. Tiba-tiba, Rajveer diserbu tembakan dan meninggalkan Harleen. Harleen pun pulang dengan rasa kecewa karena ternyata lelaki yang dia temui di restoran bukanlah Vicky yang asli. Dalam perjalanan pulang, Harleen secara tidak sengaja menabrak Rajveer. Rajveer yang terkena tembakan meminta Harleen untuk membantu menjahit lukanya itu. Rajveer kemudian memberikan Harleen air minum yang telah dicampur dengan obat bius. Dia berusaha untuk menghipnotis Harleen agar jika seseorang datang dan bertanya tentangnya, dia bisa menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa dan memberitahu lokasi pistol di mobil Toyota atau Honda jika dirinya diculik, dan berhati-hati jika orang-orang itu mengatakan akan membawanya ke tempat yang aman. Keesokan harinya, memang beberapa pejabat pemerintah, polisi mengunjungi Harleen di banknya.
Polisi mengancamnya untuk ikut bersama mereka. Harlin pun memutuskan untuk pergi bersama mereka ke kantor polisi. Di dalam mobil, polisi itu mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membawanya ke tempat yang aman. Harlin merasa terancam. Dia mengingat tentang instruksi yang pernah dikatakan Rajvir kepadanya. Dia pun berhasil menemukan sebuah pistol di bawah kursi. Dia lalu mengancam kedua petugas untuk menghentikan mobil dan membiarkannya pergi. Pada saat yang sama, Rajvir muncul dengan motornya dan serangkaian pengejaran pun terjadi. Orang-orang mulai menembaki mobil yang dikendarai Harlin. Mobil lalu diambil alih oleh Rajvir dan orang-orang yang mengejarnya malah tertabrak bus. Harlin yang berusaha minta tolong malah ditembaki oleh orang-orang menyeramkan itu. Dia pun kembali kepada Rajvir untuk meminta perlindungan. Dengan gagah berani, Rajvir maju dan menembaki orang-orang itu satu persatu hingga tewas di tempat. Harlin malah melarikan diri dan bertemu dengan bosnya Karan. Rajvir yang segera menyusul lalu menembaki kaki Karan hingga dia tidak berdaya, lalu mengambil mobilnya dan pergi bersama Harlin. Harlin yang merasa kesal meminta untuk diturunkan. Rajvir pun menuruti permintaan Harlin. Setelah dia diturunkan, Harlin malah marah-marah karena Rajvir akan meninggalkannya begitu saja. Rajvir mengatakan padanya bahwa dia tidak memiliki motif lain selain melindunginya karena merasa bersalah, dan mereka pun bersama lagi. Mereka lalu pergi ke Pizza Hut, di mana Rajvir menyadari bahwa dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Jadi dengan terpaksa, Harlin pun membayar makanan mereka. Harlin bertanya kepada Rajvir tentang kejahatan yang telah dia lakukan. Rajvir menunjukkan padanya Koh Inur dan membuat Harlin sangat terkejut karena dia tahu bahwa benda itu sangat berharga. Mereka ternyata telah dibuntuti oleh Zorawar, polisi yang bertanggung jawab untuk menangkap Rajvir. Dia mengatakan restoran telah dikelilingi oleh orang-orangnya dan tidak akan segan untuk menembak Rajvir jika perlu. Ketika Zorawar meyakinkan Harlin untuk pergi bersama dirinya, Rajvir memberitahu Harlin bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi bersama mereka. Rajvir menembaknya dengan panah penenang, lalu melompat keluar dari jendela untuk melarikan diri. Rajvir yang dalam pengejaran dan Harlin yang masih terpengaruh obat bius masuk dan keluar dari kesadarannya. Ketika Rajvir terus membawanya ke tempat yang aman. Dia pun bangun dengan pemandangan pantai saat membuka pintu. Emosinya meledak karena Rajvir menembaknya. Dia lalu bertanya siapa yang mengganti pakaiannya, dan dengan santai Rajvir menjawab kalau dialah yang menggantinya dengan mata tertutup. Harlin tambah marah dan memukul Rajvir berkali-kali. Harlin kemudian mengambil telepon Rajvir untuk memanggil neneknya. Tanpa sepengetahuannya, hal itu memungkinkan para polisi untuk melacak posisi mereka. Polisi pun datang setelahnya dan mulai menembaki mereka berdua. Setelah baku tembak terjadi antara Rajvir dan para polisi, ia melarikan diri bersama Harlin dengan bantuan bob laut dan flyboarding. Dengan aksi yang keren, dia menembaki orang-orang itu dengan flyboardingnya. Dan Harlin yang tetap berusaha kabur dengan bob lautnya. Harlin bangun keesokan paginya di Praha karena Rajvir berhasil memimpin pelarian mereka berdua. Harlin sekarang percaya dengan Rajvir dan jatuh cinta padanya. Rajvir melacak Hamid Gul di kasino. Awalnya dia ingin pergi sendiri, namun Harlin bersikeras untuk ikut.
Dengan dress yang dikenakan, Harlin terlihat makin mempesona. Mereka pun berciuman dengan mesra. Dan sesampainya di kasino, Rajvir lalu menyusun taktik untuk menarik perhatian Gul. Gul pun terpancing dan berjalan sesuai strategi Rajvir. Hamid Gul melihat Koh Inur dengan takjub melihat keindahannya. Dia melihat sekeliling, mencari orang yang membawa benda berharga itu. Rajvir lalu muncul dan menanyakan keberadaan Zafar. Gul yang tetap bungkam meski dihajar oleh Rajvir akhirnya tewas karena peluru anak buahnya sendiri. Dia pun tewas dan Rajvir kabur dengan segera. Sementara itu, Harlin melihat Zorawar. Dia lalu dibawa ke kedutaan besar India di Praha. Zorawar mengatakan bahwa Rajvir sebenarnya datang ke Praha untuk mencari Gul dan hanya memanfaatkan Harlin selama ini. Harlin mulai meragu dan menerima alat pelacak yang diberikan padanya. Malam itu, Rajvir menjemput Harlin di pintu hotel dan mengatakan mereka harus kabur sekarang. Dan mereka mulai berjalan melalui jembatan, di mana Harlin mengatakan bahwa kepercayaan di antara mereka hancur, dan bahwa dia tahu tentang pembunuhan Gul. Rajvir mengambil alat pelacak yang dipegang Harlin, lalu mengaktifkan alat pelacak itu sendiri, sehingga memungkinkan para polisi untuk mengepung mereka. Rajvir memberikan Koh Inur kepada Harlin, lalu melompat dari jembatan. Rajvir yang dihujani tembakan dianggap sudah mati. Lalu kemudian Harlin kembali ke rumah dan menjalani hari-hari yang biasa. Dia merasa bersalah dengan Rajvir dan terlintas di benaknya lokasi yang ingin dituju Rajvir suatu hari nanti. Harlin pun mendatangi lokasi itu dan bertemu dengan sepasang suami istri yang ternyata adalah orang tua Rajvir. Harlin mendengar cerita dari ayah Rajvir kalau dia adalah juara renang di masa mudanya. Dan Rajvir adalah satu-satunya siswa yang mampu menyeberangi danau hanya dalam satu tarikan napas. Harlin pun percaya kalau Rajvir sebenarnya masih hidup. Dalam perjalanan pulang, Harlin diculik oleh seseorang dan selanjutnya dia berada di sebuah benteng dengan tangan yang diborgol. Dia bertemu dengan Zafar. Zafar yang mengetahui dan mengungkapkan bahwa Koh Inur itu palsu dan menanyakan kepada Harlin Koh Inur yang asli. Zorawar yang muncul ternyata adalah kaki tangan Zafar. Zorawar lalu memberikan Harlin obat serum kebenaran untuk mengungkap lokasi Koh Inur yang asli. Harlin yang telah disuntikkan serum malah bergurau dan mengatakan bahwa Rajvir akan selamat dan akan datang untuk menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, Rajvir yang memang selamat diam-diam membunuh setiap penjaga yang ditempatkan di luar dan menempatkan bom waktu di setiap sudut, lalu memasuki ruangan di mana Harlin ditawan. Rajvir berhadapan langsung dengan Zafar yang dikelilingi oleh anak buah Zafar. Zafar menanyakan tentang Koh Inur yang asli. Ternyata selama ini Koh Inur masih berada di London. Rajvir yang menjadi mata-mata dinas rahasia India mempunyai misi untuk mendapatkan Zafar kembali dalam hukumannya. Kolonel Nanda yang ternyata adalah kakak Rajvir melanjutkan misi yang kakaknya tidak sempat selesaikan. Dengan hitungan mundur, bom waktu meledak satu persatu dan menghancurkan kastil Zafar. Tetapi Zafar berhasil melarikan diri. Rajvir berusaha untuk menangkap Zafar, tetapi dihambat oleh anak buah Zafar. Hingga dia harus membereskan anak buah Zafar satu persatu. Dengan sepeda motor, dia mengejar Zafar bersama Harlin. Diikuti oleh anak buah Zafar,
Rajvir mengajari Harlin untuk menembak anak buah Zafar. Tapi mereka yang kalah jumlah menumbangkan Rajvir tak berdaya. Zafar pun menangkap Harlin lagi dan menuntut untuk dibawakan Koh-i-Noor yang asli jika ingin Harlin selamat. Rajvir lalu bangkit kembali dan mengikuti mereka dengan mobil F1. Dengan adegan aksi yang keren, Rajvir berhasil menyusul pesawat yang digunakan Zafar. Dia lalu menembaki pesawat agar pesawat itu kehilangan fungsi dan tidak bisa terbang. Sementara Harlin yang berhasil merebut senjata menembaki anak buah Zafar. Zafar kesal lalu menamparnya dengan kuat. Rajvir lalu masuk ke dalam pesawat dan pertarungan terakhir terjadi antara dia dan Zafar. Setelah menghajarnya hingga tak berdaya, dia melemparkan Zafar ke dalam api lalu membebaskan Harlin. Ketika mereka melarikan diri dari pesawat, Zafar muncul dari api dan menembak Rajvir. Rajvir mendorong Harlin keluar dari pesawat dan 2 peluru mengenainya. Dia kemudian mengambil kapak dan menyerang Zafar lalu membunuhnya. Ketika pesawat akan meledak, Rajvir segera melompat keluar. Dia kehilangan kesadaran dan akan tenggelam. Untung saja Harlin meraih tangannya sehingga Rajvir bisa selamat. Rajvir yang terbangun sudah berada di rumah sakit. Atasannya mengucapkan selamat kepada Rajvir karena berhasil menyelesaikan misinya. Dia memberitahu Rajvir bahwa dia harus menjauhkannya dari Harlin agar tidak menghambat misinya. Rajvir hanya bisa pasrah mendengarnya. Setelah atasannya pergi, seorang perawat datang dan memberi Rajvir obat untuk diminum. Begitu dia menelan obatnya, dia merasa pusing dan bertanya kepada perawat tentang hal itu. Ternyata perawat itu adalah Harlin. Harlin lalu membawa Rajvir kabur. Rajvir yang terpengaruh obat bius terus masuk dan keluar dari kesadarannya. Sampai keesokan paginya, dia bangun dan sudah berada tepat di depan rumah orang tua Rajvir. Dan mereka berdua pun masuk dan bertemu orang tua Rajvir dengan senyuman yang menghiasi mereka semua. Jadi, akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.